Ya, tes-tes, berjumpa lagi dengan saya Danta. Jadi di sini saya akan membahas salah satu alat saya, yaitu OnePlus 9, di mana OnePlus 9 ini sangat fucked up ya terkait dengan audio. Sangat susah sekali, saya hampir habis sekian juta hanya untuk memfasilitasi, karena audio saya kan sebelumnya itu Boya dan lain sebagainya yang murah-murah ya, bisa kalian temui di Tokopedia, dan itu menghabiskan hampir sebagian besar uang saya hanya untuk trial and error saja ya, karena dia tidak ada memiliki jack 3,5 sehingga dia murni dari Type C saja. Type C ini memiliki permasalahan di mana hanya hal-hal tertentu saja yang bisa masuk ya. Jadi kalau iPhone kamu colokkan saja, beli saja kabelnya, langsung selesai, langsung jadi. Namun kalau untuk OnePlus ini hampir mirip dengan Samsung high-end yang tidak memiliki jack 3,5. Jadi di sini yang saya beli agar audionya itu bagus, yang pertama adalah Filmic Pro. Karena kalau seandainya kamu menggunakan kamera dari sistemnya sampai mati kamu tidak akan mendapatkan audio yang bagus walaupun menggunakan eksternal apapun. Sepertinya ada yang blocking dari aplikasinya langsung, sehingga alat eksternal audio apapun tidak masuk ya. Tetapi saya membeli banyak sekali kabel yang seperti ini ya. Kebetulan saya menggunakan Rode Wireless Go 2 dan saya membeli yang murah kabelnya dan ternyata tidak kompatibel. Saya tidak tahu kenapa, padahal ini Type C ke Type C. Type C ke Type C, and I think this cable fit everything, but I wrong ya, saya salah. Hanya kabel tertentu saja yang ternyata fit dengan perangkat OnePlus 9 ini, kurang ajarnya di situ ya. Jadi saya terpaksa membeli Rode asli. Kabel Rode yang asli, dan itu harganya gila ya untuk kabel sekecil ini ya, 300-an ribu untuk kabel sekecil ini agar OnePlus 9 Pro saya audionya itu sangat bagus. Tetapi apakah sudah bisa? Tidak ya. Jadi saya harus menggunakan Filmic Pro dan harus saya beli. Apakah ada aplikasi ketiganya? Karena kita tahu kan Android kan sangat dengan yang downloadan APK itu kan sangat biasa kita ya mendownloadnya, tetapi ternyata tidak juga ya. Filmic Pro yang ada yang kalian download APK itu di OnePlus 9 tidak bekerja sebagaimana mestinya. Saya tidak tahu juga kenapa, karena saya itu sudah turn on mode pesawat ya, mode pesawat itu sudah turn on, jadi tidak ada. Jadi ketika saya download aplikasinya, kalau akses ke internet itu tidak ada kan, dia berfungsi secara normal ya. Tapi tidak, ketika saya download aplikasi Filmic Pro dari APK Pure misalnya .com, website penyedia jasa ketiga yang Anda bisa hacking. Ketika Filmic Pro itu sudah saya download dan dia bisa, dan ketika kita connect ke internet, dia otomatis tidak bisa lagi. Saya tidak tahu kenapa. Jadi saya download lagi, sudah dia blocking. Ini OnePlus ini kurang ajarnya di situ. Kalau kita pakai Oppo atau Xiaomi, dia terdeteksi ke internet, dia ngeblok aplikasinya, dan kita uninstall, kita install lagi, dia seperti biasa. Ini tidak. Ketika sudah kita ambil dari APK Pure, website third party yang hacking itu, ketika kalian sudah install dan terbaca tidak bagus, ataupun hacker tidak aplikasinya itu dari third party yang tidak berbayar, kau tidak bisa lagi install sampai mati ya.
Jadi sangat susah sekali OnePlus ini, seperti iPhone juga lama-lama perangkat Androidnya, sehingga membatasi gerak dari third party. Jadi di sini terpaksalah ya, saya tidak mau lagi berspekulasi menggunakan eksperimen tertentu. Saya sudah beli Type-C ke Type-C juga tidak bisa, walaupun sudah pakai Filmic Pro. Terakhir saya beli yang Rode, dan akhirnya bisa. Selesailah semuanya permasalahan saya, walaupun saya sangat kecewa sekali karena kamera dari OnePlus ini ada dia tipikal HDR. Mana dia? Kalau untuk video ada tipikal yang sangat bagus sekali, yaitu HDR-nya. Kalau kita ini HDR-nya ini, jadi antara shadow dengan highlights itu sangat seimbang, dia sangat bagus sekali ya. Jadi kalau seandainya itu saya menghadap langit, dan saya juga ada di misalnya tadi bawah atap kayak gitu sehingga gelap, jadi langit itu nampak biru dan saya nampak terang, seimbang. Dan fitur tersebut tidak ada di Filmic Pro. High dynamic range-nya itu yang mengatur seperti iPhone tidak ada di Filmic Pro, dan itu membuat saya kewalahan ya, karena murni manual seperti handphone biasalah jadinya ya. Tapi lebih unggul Filmic Pro daripada open camera. Open camera entah bagaimana settingnya, itu sangat susah sekali ya, ada ketentuan dan lain sebagainya. Yang ini tinggal kita tekan Filmic Pro 4K super resolution, kualitas gambarnya sangat bagus, tetapi kestabilan warna antara shadow dengan lightingnya, highlightsnya itu sangat lemah ya. Jadi disitulah, dari sisi itulah saya sangat kecewa sekali ya. Tapi kalau hanya untuk berbagi informasi, tidak ada permasalahannya, banyak nyamuk. Jadi saya akan tes audionya. Ini hasilnya, tes. Ini adalah hasilnya OnePlus 9 menggunakan Rode Wireless Go 2 ya. Apakah ada problem? Karena semuanya murni dari sini, tidak perlu lagi ada pembahasan ya. Apa udah jadi nih? Oh ya, udah merekam ya. Jadi ini adalah hasilnya, dan karena seperti yang saya bilang juga, kamera ini sangat kurang ajar ya. Kamera depannya itu tidak wide, jadi biasanya saya menggunakan apexel lagi, dan ketika saya menggunakan apexel, apa itu, suara burung kah, suara orang mati kah? Nah, jadi baru udah dapat kalau udah pakai apexel ini, wide-nya dapat. Dan ini pun fungsinya lighting ya. Jadi saya color profile-nya dapat. Nah, suaranya juga jernih. Jadi ya sudah bisa dibawa vlog. Tinggal yang kalian harus beli adalah stabilizer kameranya, dan pastikan stabilizer kameranya itu kuat sehingga apexel dan seluruh fitur di depannya ini ketika kamu jalan itu tidak vibrasi dengan sangat serius ya. Ketika saya menggunakan Filmic Pro, di sini kelemahannya yang membuat saya itu sakit kepala juga ya, karena stabilizer internal kameranya itu tidak berfungsi ya. Jadi kalau saya shaky seperti ini, udah shaky aja, getar dia dan lain sebagainya. Padahal kalau seandainya tidak menggunakan aplikasi third party seperti Filmic Pro ataupun open camera, dia stabil ya. Kelemahan dari Filmic Pro ini ketika dinyalakan adalah berbeda dengan aplikasi kamera bawaan. Di Filmic Pro kalian tidak menemukan pause ya, pause videonya tidak ada. Jadi murni kayak iPhone. Ketika kalian itu bingung mau bicarakan konten apa karena lupa, kalian tidak bisa nge-pause ya. Jadi dia kalau seandainya sudah jadi ya sudah langsung. Kalau seandainya kalian melakukan kesalahan ya stop kan, langsung dibuat lagi seperti itu. Nah,
keunggulan dari Rode ini adalah kalau seandainya kita menggunakan pihak ketiga yang aneh-aneh, entah Boya atau lain sebagainya, yang menggunakan jack 3,5, suara tidak terdengar ya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa. Ya, jadi ketika kalian sudah menyambungkan Rode dengan perangkat ini, nanti saya akan kasih tahu nama alat-alatnya karena saya sudah beli, masih ada pertinggalnya juga di Tokopedia. Sorry ya, pasti suaranya kurang bagus ini karena Rode-nya udah saya pindahkan. Jadi ada opsi kalau kita tekan audio ya. Kalau kita tekan audio, apakah masih nampak ya? Ini ada kamera phone. Aduh. Ini ada kamera phone. Dan ketika saya tekan kayak gini, sudah ada USB mikrofon. Nah, sudah bisa ya. Oke, nah ini salah satu keunggulan Rode ini dibandingkan yang lainnya. Saya sedikit mereview dan membuat saya senang ya. Karena ketika kalian memakai Rode ini dan Rode ini masih tersangkut di handphone kalian, itu kalian tidak perlu membuka kabelnya ya, biarkan aja tersangkut dan audio tetap jalan ya. Jadi kalian bisa mendengar tanpa harus putus ya. Kalau seandainya kalian beli USB, ada dia jack 3,5-nya, itu kalian harus putuskan dulu baru kalian dengar suara kalian. Kalau ini tidak perlu ya. Jadi itu keuntungan dari Rode ini yang membuat bagi saya itu port ini, jadi portnya jadi awet ya, tidak perlu lagi aneh-aneh lagi ya. Segala sesuatunya itu keep it simple. Nah, yang membuat berat karena saya memiliki dua alat yang berbeda seperti Android dan iPhone adalah ininya ya. Saya khawatir karena Rode Wireless Go ini kelihatannya sangat ringkih di bagian ininya. Saya pun tidak tahu apa ya, karena entah kabelnya yang terlalu kencang, masih perawan. Jadi ketika saya colokkan, cabut lagi sangat susah sekali. Saya khawatir ini 500 kali ini lama-lama Type-C-nya ini masuk ke dalam ini. Ringkih sekali ya. Mudah-mudahan di dalamnya ini ada sebuah perangkat yang bagus. Jadi ketika kita cabut-cabut seperti ini, dia mampu bertahan lama ya. Di sini masih pengujian, mudah-mudahan tetap lama alat ini karena mahal ya. Dan saya tidak tahu kalau seandainya rusak di Type-C-nya itu gimana cara bongkarnya dan di mana teknisinya pun saya tidak tahu ya. Jadi mungkin itu saja yang saya review dari OnePlus 9 ini kepada Wireless Go 2 sebagai audio yang sampai sekarang sangat kompatibel yang Anda bisa gunakan untuk perangkat ini. Ya, see you.